warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Herawati. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa kode program dari masing-masing metode fisika. Yang pertama di sini ada untuk menghitung data bintang, di mana kita akan membuat output yaitu berupa matriks dan juga hasil perhitungan datanya. Baik, untuk yang pertama, di sini kita harus membuat kode program untuk memanggil kodenya gitu. Nah, di sini kita akan membuat data yang cukup banyak, semisal 350 baris, maka dari itu kita harus masukin masing-masing data per kelasnya itu 50 dikali 7 kelas, berarti 350 data. Kemudian untuk yang selanjutnya kita juga masukkan format kelas, range suhu, dan juga range luminositas. Nah, ini di sini udah dimasukin. Kemudian setelah itu buat data frame dan simpan data ke Excel. Jadi nanti selain kode program di Python, kita juga akan membuat datanya di Excel. Nah, supaya datanya tuh kesimpan di format yang sama dengan format kode Python-nya, supaya bisa langsung ke running dan juga ke deteksi. Nah, sekarang kita akan mencoba merunning data yang pertama, yang data bintang. Maka output yang dihasilkannya ini. Nah, di sini bisa terlihat ya, file data bintang, temperaturnya untuk masing-masing ini ada 37490,8023. Kemudian ke bawahnya ini ada 5 variasi. Untuk luminosity-nya dari 97226,164988, dan ke bawahnya juga ini ada berbagai variasi. Untuk spektra kelasnya ini semuanya sama, yaitu 0 atau ya 0. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini juga ada data bintang yang kedua. Nah, ini tuh plotting data untuk kita bisa melihat matriksnya yang dihasilkannya kayak gimana. Nah, sekarang saya akan mencoba merunning kode program yang ini. Ini udah di running, ini lagi loading buat ngeliat confusion matrix. Nah, ini setelah di running menghasilkan laporan klasifikasi, kepresisiannya berapa, terus bagian-bagiannya. Nah, ini tuh satu semua. Kemudian untuk supportnya ini datanya. Nah, ini juga udah muncul sih gambar grafik matriksnya sesuai dengan data yang tadi. Kan ada 7 matriks ya, karena ada 50 data masing-masing kelas dikali 7 berarti 350. Nah, ini matriksnya. Matriks kebingungan klasifikasi bintang dengan random forest. Nah, lanjut kita ke kode program yang kedua. Di mana kode program yang kedua ini tuh menghitung fase material yang berhubungan dengan fisika material. Nah, data yang dihasilkannya atau data yang dimasukkannya itu terkait hubungan suhu, tekanan, volume dengan fase zat. Data ini diambil sesuai contoh pada tabel modul bagian 2.2.2. Nah, kita masukkan dulu suhunya masing-masing dari 100 sampai 475. Kemudian tekanannya dari 1 sampai 8 dan volumenya dari 0,01 sampai 22. Untuk fasenya ini tuh ada fase padat, gas, dan juga cair. Nah, kita akan running kode fase material ini. Kemudian ini hasilnya pada suhu 100, tekanannya 1, volumenya 0,01, fasenya padat. Nah, begitupun dengan seterusnya, ini tuh menghasilkan hasil yang berbeda-beda gitu ya. Ada fase padat, cair, gas, tergantung dari suhu, tekanan, dan volume, karena itu juga mempengaruhi data. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada kode program untuk memplotting matriks dari kode program yang kedua, yaitu fase material. Udah saya buat kodenya. Ini kita lagi proses running untuk melihat matriksnya. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kan kalau yang pertama tadi yang diklasifikasi bintang, yang ditanyainnya kepresisiannya, klasifikasinya, skornya, akurasinya,
berat, dan lain-lain. Sedangkan di sini fase cair, gas, padat, presisiannya 1, recall-nya 1, ininya 1, dan supportnya 1 semua. Nah, ini di sini ada keterangan terkait hasilnya. Akurasi 100% yang menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi semua data pengujian dengan benar. Precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas fase menunjukkan performa sempurna. Artinya metode dapat membedakan fase material dengan cukup baik. Kemudian untuk confusion matrixnya menunjukkan tidak ada kesalahan klasifikasi. Nah, ini untuk confusion matrixnya. Matrik yang dihasilkannya seperti ini. Nah, ini untuk fase cair, gas, padat. Ini cair, gas, padat. Nah, lihat ini di sini di datanya range-nya segini. Benar gak sama data yang tadi yang kita buat? Mana outputnya? Yang di output tadi. Nah, dilihatnya dari sini, maka menghasilkan confusion matrix yang ini. Lanjut dengan kode program yang ketiga, di mana kode program yang ketiga ini untuk menghitung data gelombang dari gravitasi. Nah, ini kita buat dulu kode program untuk memanggil datanya. Nah, untuk data gelombang gravitasi di sini peristiwanya ada 3. Yang pertama ada black hole, yang kedua ada neutron star, dan juga ada supernova. Terus di sini juga dihasilkan frekuensi, amplitude, dan juga durasi dari masing-masing peristiwa tersebut. Untuk yang selanjutnya di sini ada kode untuk melihat plotting dari confusion matrix dari mana data gelombang gravitasi tersebut. Nah, ini confusion matrix kelompok gelombang gravitasi, dimana hasil ini sesuai dengan data ini ya. Kayak ini 19, di sini ya 19, ini 13, 13, 13, 13. Terus untuk yang lainnya akurasinya wedge average, macro average semuanya 45. Nah, data ini juga disesuaikan lagi sama data yang di Excel yang udah saya buat. Jadi ada kaitannya. Ini adalah matriksnya. Ini untuk bagian black hole, ini neutron star, dan ini untuk bagian yang supernova. Lanjut ke data yang keempat. Di sini ada dataset anomali. Ini kode program untuk memanggil datanya. Ini juga sama, setiap kode program itu kita harus simpan datanya di Excel terlebih dahulu. Jadi kita tuh membuat 2 file. Yang pertama ada file Python untuk menjalankan kode program, dan yang kedua tuh ada Excel untuk menyimpan si data-data yang udah kita masukin gitu. Jadi file Python ini tuh bisa bergerak apabila kode Excel-nya itu atau data di Excel-nya itu sudah tercantum dengan benar dan juga disimpan di file yang sama. Nah, ini kita akan coba running kode yang keempat terkait data anomali. Di sini total datanya disebutkan ada 525, jumlah normalnya 1 sama dengan 500, jumlah anomalinya minus 1 sama dengan 25. Nah, kita buktikan lewat kode program anomali yang kedua, di mana ini bakal menghasilkan output berupa data dan juga matriksnya. Nah, ini dia untuk data anomali minus 1. Tadi kan di sini 25. Untuk kepresisiannya 0,93, recall-nya 1, FI score-nya 0,96, supportnya 25. Untuk data yang dikenal atau jumlah data normal, di sini presisinya 1, recall-nya 1, FI score-nya 1, dan juga supportnya 500. Kemudian untuk bagian matrix confusion-nya dari deteksi data anomali, di sini dihasilkan untuk data yang dikenalnya ini yang di merah, yang bagian merah ini sekitar 498, dan di sininya ada 2. Kemudian untuk data anomalinya di sini 25 sesuai dengan data yang tadi yang di sini. Nah, berarti ini grafiknya sudah betul, sudah sesuai dengan datanya. Karena di sini juga jumlah normal datanya 500 dan anomalinya 25. Sesuai dengan matriks yang ini. Kemudian untuk yang kelima, setelah data anomali, di sini ada dark matter data, di mana ini tuh adalah kode untuk membuat datasheet dari dark matter data.
Nah, kita coba jalankan dulu untuk datasheet kodenya. File datasheet dark matter XLX berhasil dibuat. Nah, karena ini datanya sudah kesimpan dan berhasil dibuat di folder yang sama. Nah, kemudian kita jalankan kode program yang kedua untuk melihat hasilnya. Nah, ini untuk confusion matrix dark matter versus noise. Sesuai dengan data, di sini ada dark matter supportnya 29, noise-nya 31. Nah, di matriksnya juga sama, yang untuk dark matter 29, noise-nya juga 31. Hal ini dapat dikatakan akurat atau sama hasilnya karena dari data Python yang di sini, output yang di sini, dengan matrix confusion-nya itu hasilnya sama, tidak ada anomali. Kemudian dapat disimpulkan interferensi dari hasil dark matter data ini akurasinya 100%, menunjukkan bahwa model dapat memprediksi seluruh besar sinyal dengan benar. Untuk presisi recall dan FE score-nya menunjukkan performa yang sangat baik. Kemudian confusion matrix hasil prediksi benar berada pada diagonal yang utama. Untuk yang selanjutnya, di sini ada SkyServer ESDSS. Nah, ini kita udah masukin data-datanya. Jadi ini tuh untuk yang astrofisika ya, bagian fisika astrofisika untuk melihat bintang, galaksi, QSO. Nah, ini udah dimasukin kan datanya. Kemudian kita coba running. CSV berhasil dibuat di folder ini. Nah, karena tadi mah ada yang berbentuk Excel datanya, untuk bagian ini dimintanya itu kodenya datanya berbentuk CSV untuk menyimpan datanya. Kemudian hasilnya confusion matrix SVM SDSS CV flow dataset. Di sininya ada 2x2 matriksnya. Ini untuk bagian QSO, ini untuk bagian star, dan yang di sini juga ini sama, ini star dan ini QSO. Hasilnya sama ya, 2:2 yang ini. Kemudian yang selanjutnya ada kode di elektron, di mana ini tuh akan menjelaskan terkait bagian-bagian elektronnya yang akan terdeteksi. Nah, ini sebelumnya udah dibuat juga file di elektron CSV-nya. Untuk data yang sebelumnya dibersihkan ada 51, jumlah N di kolom M-nya sama dengan 0. Nah, kita buktikan lewat kode program yang ini. Nah, ini untuk jumlah datanya E1, E2, dan M. E1-nya 1,2, E2-nya 0,8, M-nya 1. E1-nya 2,3, E2-nya 1,5, M-nya 0. Nah, ini hasil evaluasi modelnya juga. Untuk R kuadratnya 0,9997, untuk FMSE-nya 0,0085. Nah, ini untuk grafik scatter prediksi versus nilai sebenarnya. Jadi grafiknya linear dari titik 0 sampai dengan titik 1, baik itu pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Itu linear. Kemudian yang selanjutnya ada isolasi forest. Nah, ini kita masukin dulu kode atau angka yang diperoleh untuk bagian datanya. Nah, ini datanya udah saya masukkan. Kemudian kita jalankan kode programnya. Nah, datanya udah kedeteksi di sini. Jadi nanti jumlah datanya ada 20 untuk E1, E2, dan M-nya. Yang ini hampir sama dengan yang kode selanjutnya, yang sebelumnya. Kemudian untuk bagian confusion matrix-nya, nah ini juga ada diagram distribusi skor anomali. Nah, ini untuk E1, E2-nya dihasilkan seperti ini. Untuk anomalinya satu semua. Untuk skornya ini berbeda-beda dari 0,099 sampai 0,888. Kemudian di sini ada grafik distribusi skor data anomali. Nah, ini skor anomali semakin rendah sama dengan lebih anomali.
Nah, apabila grafiknya semakin rendah, maka datanya itu semakin anomali ataupun beda dari yang lain gitu, atau kayak kedeteksinya kurang pas, seperti itu. Nah, ini untuk grafiknya, untuk yang distribusi skor anomali. Dan ini semua output yang dihasilkannya. Dan juga ada beberapa gambar grafik yang dihasilkan atau confusion matrix. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga apabila penyampaian materinya terlalu cepat atau ada beberapa materi yang belum disampaikan. Karena mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.